Salam, selamat malam untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan membahas tentang resum bab 7 tentang bagaimana dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Indonesia adalah negara hukum yang artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatan berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Yang kedua, menanya alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Empat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan. Yang kelima, mendekspresikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Yang keenam, merangkumkan tentang hakikat dan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, untuk pedalaman dan pengayaan pemahaman tentang tema dan sebagainya. Yang pertama, tentang konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Tentu kita pasti menemukan dan menyatakan kehidupan masyarakat menjadi kacau dan tidak nyaman, bahwa tindakan kriminal dan kondisional lain yang menunjukkan tidak tertib dan tidak teratur. Kemudian, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dari Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial, perdamaian, dan abadi. Pada pandang tujuan negara menurut Granite Book, yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Dan yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang NRI 1945, lanjut tentang kekuasaan kehakiman, dan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Undang-Undang NRI 1945 Pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedua, kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang NRI tahun 1945 merupakan kekuasaan yang memerdekakan yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan. Yang ketiga, badan-badan lain fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang diatur undang-undang. Dalam pertimbangannya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan. Kemudian kita dipertanyakan tentang masalah penegakan hukum. Selanjutnya kita akan menggali sejumlah beberapa tantangan penegakan hukum Indonesia yang meliputi sumber historis, sosiologis, dan politis, dan menggali sumber-sumber masalah penegakan hukum diharapkan agar dapat menjawab pertanyaan. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara konsekuen. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP,
Penyelidikan adalah setiap pejabat polisi negara RI. Penyelidikan mempunyai wewenang. Yang pertama, menerima laporan dan pengaduan dari seorang tentang adanya tindakan pidana, mencari keterangan dan barang bukti. Yang ketiga, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Yang keempat, pengadaan tentang tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab atas pemerintah penyidik. Penyidik dapat melakukan tindakan berupa A. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, menggeledah, dan penyitaan. Pejabat polisi negara RI Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tentu diberi wewenang khusus untuk undang-undang penyidik karena kewajiban mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama, menerima laporan dan pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. Yang kedua, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. Yang ketiga, menyuruh berhenti seorang dan tersangka dan memeriksa tanda pengenal dan melakukan penangkapan. Sedangkan peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya baik mengenai perkara perdata maupun perkara pidana. Yang A. Peradilan agama. Peradilan agama terbaru di dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Bagian A. Perkawinan. Di bagian B. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Yang C. Wakaf dan sadah. Pengadilan negeri dikenal dengan istilah pengadilan tingkat pertama dan wewenang meliputi salah satu daerah, Pengadilan Negeri Bekasi, dan juga Pengadilan Negeri Bogor dan sebagainya. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tugas wewenang pengadilan tingkat adalah A. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat banding. B. Mengadili di tingkat pertama dan mengakhiri sengketa. Kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya peradilan tinggi mempunyai susunan sebagai berikut: pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretariat. Sedangkan pembentukan pengendalian tinggi dilakukan melalui undang-undang. Pengadilan tingkat kasasi, apabila putusan hakim pengadilan tinggi dianggap belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran oleh salah satu pihak, maka pihak yang bersangkutan dapat meminta kasasi kepada Mahkamah Agung. Pengadilan tingkat kasasi dikenal pula dengan sebutan Pengadilan Mahkamah Agung. Di negara kita, Mahkamah Agung merupakan badan pengadilan yang tertinggi dengan berkedudukan di ibu kota negara RI. Oleh karena itu, daerah hukumnya meliputi seluruh Indonesia. Pemeriksaan tingkat kasasi hanya dapat diajukan jika permohonan terhadap perkaranya menggunakan upaya hukum banding. Baik, terima kasih. Ini mungkin pendapat yang saya sampaikan di dalam bab 7 mengenai materi pada malam hari ini. Mungkin ini saja dan salam, sampai jumpa.